Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya seperti biasa masih di channel Asni Eka. Kali ini kita akan belajar tentang logika matematika, tepatnya tentang penarikan kesimpulan. Marilah kita mulai. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan di sini yang dimaksud adalah penarikan kesimpulan pada argumentasi. Argumentasi merupakan sekumpulan pernyataan yang salah satu pernyataannya itu ditegaskan dari pernyataan-pernyataan yang lain. Satu pernyataan tadi yang disebut dengan kesimpulan atau konklusi, sedangkan pernyataan-pernyataan yang lain tadi yang disebut dengan premis-premis. Suatu argumentasi dikatakan sah jika sesuai dengan prinsip logika yang benar, yaitu sesuai dengan aturan-aturan penyimpulan. Aturan-aturan tersebut diantaranya modus ponens, modus tollens, silogisme. Mari kita bahas satu persatu, kita mulai dari modus ponens. Modus ponens seperti ini. Premis pertamanya, jika P maka Hi, ini pernyataan yang benar. Kemudian premis keduanya itu P, ini juga pernyataan yang benar. Maka kesimpulannya Hi. Hi ini pernyataan yang benar. Contohnya, premis pertama, jika saya rajin belajar, maka saya akan mendapat nilai yang bagus. Kalau kita perhatikan, saya rajin belajar itu P, saya akan mendapat nilai yang bagus Hi. Jadi ini bentuknya jika P maka Hi. Premis kedua, saya rajin belajar, ini P. Maka kesimpulannya itu Hi. Saya akan mendapat nilai yang bagus. Yang kedua, modus tollens. Bentuknya seperti ini. Premis pertama, jika P maka Hi. Pernyataan yang benar. Premis keduanya, negasi Hi. Ini juga merupakan pernyataan yang benar. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Kita lihat contohnya. Premis pertama, jika saya rajin belajar, maka saya mendapat nilai yang bagus. Saya rajin belajar P, saya mendapat nilai yang bagus Hi. Jadi premis pertama, jika P maka Hi. Premis kedua, saya tidak mendapat nilai yang bagus. Tadi saya mendapat nilai yang bagus itu Hi, maka di sini kalau ada saya tidak mendapat nilai yang bagus, ini adalah negasi dari Hi. Jika P maka Hi, negasi Hi, maka kesimpulannya negasi P. Saya tidak rajin belajar. Yang ketiga, silogisme. Premis pertamanya, jika P maka Hi. Premis keduanya, jika Hi maka R. Maka kesimpulannya, jika P maka R. Perhatikan, ini Hi sama. Contohnya, premis yang pertama, jika saya rajin belajar, maka saya mendapat nilai yang bagus. Saya rajin belajar P, saya mendapat nilai yang bagus Hi. Maka yang pertama, jika P maka Hi. Kita lihat premis yang kedua. Jika saya mendapat nilai yang bagus, ini tadi Hi, maka saya akan naik kelas, itu R. Jadi jika P maka Hi, premis keduanya jika Hi maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Jadi kesimpulannya adalah jika saya rajin belajar, maka saya akan naik kelas. Berikutnya,
Kita lihat pembahasan soal. Yang pertama, diketahui premis pertamanya, jika Tata rajin membaca, maka pengetahuannya akan bertambah. Jika pengetahuannya bertambah, maka wawasannya akan bertambah. Premis ketiga, Tata wawasannya tidak bertambah. Tentukan kesimpulan dari argumentasi di atas. Kita pelajari. Untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, maka kita buat kesimpulannya itu 2 premis dulu. Yang pertama, jika Tata rajin membaca, maka pengetahuannya akan bertambah. Itu jika P maka he. Ini Tata rajin membaca, P pengetahuannya akan bertambah, he. Premis kedua, jika pengetahuannya bertambah, ini berarti he, maka wawasannya akan bertambah, itu R. Jika P maka he, yang kedua jika he maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Bentuknya silogisme. Setelah dari 2 kita simpulkan, kita tambah yang premis ketiga. Tata wawasannya tidak bertambah. Wawasannya akan bertambah tadi R. Ini Tata wawasannya tidak bertambah, berarti ini negasi R. Jika P maka R, negasi R, maka kesimpulannya negasi P karena bentuknya modus tollens. Maka di sini kesimpulannya adalah Tata tidak rajin membaca. Yang kedua, diketahui premis pertama, jika warga Salatiga mematuhi protokol kesehatan, maka rantai penyebaran COVID-19 terputus. Premis kedua, jika rantai penyebaran COVID-19 terputus, maka jumlah warga yang terpapar COVID-19 berkurang. Premis ketiga, warga Salatiga mematuhi protokol kesehatan. Tentukan kesimpulan dari argumentasi di atas. Kita lihat, seperti tadi kita simpulkan 2 premis dulu. Premis yang pertama, jika warga Salatiga mematuhi protokol kesehatan, itu P, maka rantai penyebaran COVID-19 terputus. Berarti jika P maka he. Premis kedua, jika rantai penyebaran COVID-19 terputus, maka jumlah warga yang terpapar COVID-19 berkurang. Ini bentuknya jika he maka R. Dari premis 1 dan 2, bisa kita simpulkan jika P maka R. Karena ini bentuknya silogisme. Baru kemudian kita tambah premis yang ketiga. Warga Salatiga mematuhi protokol kesehatan. Ini berarti P. Jika P maka R, ini P kesimpulannya R. Karena ini menggunakan modus ponens. Maka hasilnya adalah jumlah warga yang terpapar COVID-19 berkurang. Yang ketiga, diketahui premis yang pertama, jika saya rajin belajar, maka saya mendapat nilai yang bagus. Yang kedua, saya tidak mendapat nilai yang bagus atau saya naik kelas. Yang ketiga, saya rajin belajar. Tentukan kesimpulan dari argumentasi di atas. Kita lihat yang pertama dulu. Jika saya rajin belajar, maka saya mendapat nilai yang bagus. Ini bentuknya jika P maka he. Premis kedua, saya tidak mendapat nilai yang bagus. Tadi saya mendapat nilai yang bagus itu he. Kalau saya tidak mendapat nilai yang bagus, berarti negasi he. Ini kata hubungnya atau. Saya naik kelas. Itu R. Kita ingat
negasi hi atau r itu ekuivalen dengan jika hi maka r. Maka dari premis 1 dan premis 2 bentuknya sekarang menjadi jika p maka hi, jika hi maka r. Maka kesimpulannya adalah jika p maka r menggunakan silogisme. Sekarang kita tambahkan premis ketiganya. Premis ketiganya, saya rajin belajar. P. Maka kesimpulannya harusnya R. Ini bentuknya modus ponen. Maka di sini kesimpulannya saya naik kelas. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita tentang penarikan kesimpulan yang juga merupakan rangkaian terakhir dari materi logika matematika. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.